Sobat hari Selasa. Selamat pagi untuk Sobat Kominfo, Smart Listeners dan juga teman motion dimanapun berada. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu, aktivitasnya juga lancar ya. Ini di luar ekspektasi sebenarnya di hari ini ya. Tentunya menjadi sebuah pertanda juga nih bahwa pagi yang cerah ini mengawali aktivitas kita supaya lebih semangat lagi tentunya. Kalau beberapa hari kayaknya hujan mendung gitu ya. Semoga aktivitasnya lancar nih, tidak terkendala karena masalah cuaca aja ya untuk Anda dimanapun. Khususnya juga mungkin yang sedang mendengarkan juga nih, baik di Smart FM Banjarmasin atau di Motion Radio 91,3 FM Banjarbaru, atau menyaksikan kita juga di live YouTube di Kominfo Banjarbaru, di live YouTube-nya Smart FM Banjarmasin, dan live Facebook-nya Motion Radio 913 Banjarbaru ya. Waduh, ini saya luar biasa loh. Hari ini di Banjarbaru Menyapa, edisi spesial tentunya, yang hadir yang bisa Anda saksikan kurang lebih 1 jam ke depan bersama dengan Matthew Anda kali ini. Saya tidak sendiri, biasanya saya ditemani ada Bu Ani ya. Oke, posisi saya sendiri sekarang, tapi tidak sendiri di studio Kominfo saat ini karena sudah bersama dengan Haji Darmawan Jaya Setiawan selaku Wakil Wali Kota Banjarbaru. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Bapak? Sehat alhamdulillah. Mbak Meti, apa kabar? Apa kabar? Baik, sehat juga. Nah, kemudian ada lagi yang mendampingi di sini, yaitu ada Pak Rizla Syahrianur SP selaku konsultan UMKM PLUT Kota Banjarbaru ya. Pak Rizla, apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Semangat Pak ya. Aktivitasnya bagaimana untuk Pak Jaya dan juga Pak Rizal akhir-akhir ini? Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Tentu kita harus selalu melaksanakan protokol kesehatan. Itu yang paling penting. Karena dengan melaksanakan protokol kesehatan sebenarnya hampir semua aktivitas kita, pemerintahan, bisnis, sosial, ibadah, dan lain-lain sebenarnya sudah sebagian besar bisa dilaksanakan dengan syarat pelaksanaan protokol kesehatan. Kalau Pak Rizal, kesibukannya akhir-akhir ini apa saja Pak Rizal? Sebagaimana biasa saya tetap nih dampingi UMKM. Apalagi di masa pandemi ini mereka banyak masalah. Itu yang harus kita siap sedia. Benar sekali. Sesuai juga dengan tema kita di hari ini Pak Jaya dan juga Pak Rizal, bahwa kita akan membahas mengenai geliat UMKM di Kota Banjarbaru di tengah pandemi. Kalau berbicara mengenai di tengah pandemi saat ini, tidak terlepas dari teman-teman yang berjuang di sektor UMKM, khususnya di Kota Banjarbaru, tentunya semua terdampak Pak ya. Kita bisa lihat bahwa naik turun gitu kan. Kebanyakan nih kayaknya turun sih kurvanya ya, hampir seluruh Indonesia. Begitu. Nah, berbicara mengenai kondisi UMKM di tengah pandemi, khususnya di Kota Banjarbaru saat ini, seperti apa situasi yang dihadapi oleh para pegiat UMKM nih? Boleh ke Pak Jaya dulu, silakan. Jadi sebenarnya saya ingin menggambarkan kondisi kita sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi bahwa ekonomi Banjarbaru itu sangat baik. Jadi pada tahun 2019 yang lalu kita sudah mencapai pertumbuhan ekonomi itu 6,93%. 6,93%. Jadi ini pertumbuhan ekonomi yang termasuk tinggi ya di Indonesia. Jadi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan itu rata-rata 5%, nasional 5%. Kemudian Banjarbaru bisa hampir 7%. Dan kemudian ini juga diiringi dengan tingkat indeks pembangunan manusia 79,22. Nah, ini juga tertinggi, rata-rata nasional, rata-rata Kalsel juga 70. Nah, indeks pembangunan manusia ini menggambarkan bahwa di Banjarbaru pendidikan sudah lebih baik. Kemudian kesehatan juga sudah lebih baik. Dan yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat juga bisa dikatakan lebih baik karena kita mengukurnya itu dari angka-angka tadi, dari indikator. Nah, kemudian tentu setelah COVID-19 hadir ya, mulai di Wuhan di sekitar bulan Desember, kemudian bergerak ke seluruh dunia termasuk Indonesia mungkin di sekitar bulan April. Nah, itu keadaan sudah berubah. Sudah berubah, dan terakhir memang pertumbuhan kita itu terkoreksi. Kita target pertumbuhan kita 2020 berkisar untuk Banjarbaru ya 2-3%. Namun itu walaupun terkoreksi masih bisa dikatakan lebih baik
dari perekonomian nasional. Karena perekonomian nasional kita tahu sudah pernah sampai menyentuh minus 5,32. Nah, ini tentu adanya pertumbuhan yang masih positif ini karena semangat kawan-kawan di UMKM dan kemudian kreativitas mereka, kemudian kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan keadaan ini. Oke. Nah, tapi berbicara juga mengenai sektor UMKM yang tidak lepas dari dampak wabah pandemi saat ini, Pak Jaya. Bagaimana dengan respon dari masyarakat juga begitu? Apakah daya beli masyarakat tetap stabil kah atau ada perubahan di sana selama pandemi ini? Ya tentu daya beli pasti menurun. Kita melihat dari pertumbuhan tadi, pertumbuhan ekonomi kita terkoreksi itu salah satunya karena adanya penurunan daya beli. Nah, namun kan pemerintah juga melaksanakan program-program. Program-program itu dari sisi demand dan dari sisi supply. Dari sisi demand itu sebenarnya bagaimana permintaan itu bisa kembali naik itu dengan membuat masyarakat ini kita tetap sehat. Kalau masyarakat kita sakit, tentu mereka tidak akan beli kuliner, tidak akan beli fashion, tidak akan beli kria. Tapi kalau mereka sehat, tentu mereka bisa berbelanja. Kemudian mereka bisa berbelanja kalau juga ada pendapatan. Ada pendapatan, yaitu kita kalau dari pemerintah adalah memberikan bantuan sosial. Ada yang dari Kementerian Sosial, kemudian ada dari program-program pemerintah yang sebelumnya ada PKH, ada bantuan pangan non-tunai, kemudian ada juga dari APBD Kota Banjarbaru yang dibantu dengan APBD provinsi itu dari sisi demand. Kemudian dari sisi supply. Supply ini juga harus kita jaga agar kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi. Nah, supply ini kita jaga dengan stimulus ekonomi. Nah, stimulus ekonomi ini ada yang dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Pemerintah pusat misalnya penghapusan pajak, kemudian penurunan diskon pajak, kemudian rescheduling pembayaran bunga, kemudian diskon bunga, kemudian ada program KUR ultramikro untuk ibu-ibu rumah tangga atau orang-orang yang terdampak PHK. Kemudian ada bantuan juga hibah dari pemerintah untuk para pelaku UMKM. Nah, di daerah juga kami minta kepada Dinas Koperasi dan PLUT juga membuat program-program yang belum tersentuh oleh pemerintah pusat, sehingga kita tidak membuat program yang saling tumpang tindih. Pemerintah pusat sudah melakukan ini, kami minta buatkan skema. Apa yang belum, disitulah kita masuk. Kalau tadi KUR kan sudah ada, mungkin kita tidak perlu KUR. Bantuan untuk ultramikro, hibah, diskon bunga itu sudah ada di pemerintah pusat. Nah, bagaimana kita memetakan masalah kita. Tapi kami melihat pertama tadi syarat pemulihan ekonomi adalah bahwa kita sehat. Kita sehat. Caranya adalah pelaksanaan protokol kesehatan, kemudian meningkatkan imunitas tubuh kita, olahraga, makan makanan yang juga kemudian istirahat yang cukup. Kemudian setelah kita sehat, kita harus produktif. Produktif itu dengan adanya kreativitas. Produktif itu dengan adanya kemampuan beradaptasi. Nah, kemampuan beradaptasi ini penting. Penting karena kita lihat pabrik-pabrik mobil mewah, mobil balap ya di dunia, McLaren, kemudian Ferrari, Fiat, itu sekarang mereka malah produksi ventilator, masker, disinfektan, kemudian perusahaan-perusahaan fashion yang kelas dunia, Armani, Prada, itu produksinya hazmat, kemudian masker. Nah, kita juga harus seperti itu. Kami sudah melihat pemerintah ketika memerlukan alat-alat pelindung diri hazmat, kita ordernya ke para UKM, tidak beli jadi di pabrikan. Ini supaya ada penerimaan masyarakat. Kemudian ada
di Landasan Utara ya, Koperasi Idaman ya. Itu beliau asalnya ada ibu-ibu asalnya produksi snack tradisional. Iya. Amplang. Begitu pandemi melihat kondisi ini kurang menguntungkan langsung banting setir. Beliau produksi face shield dan masker dan bisa menyerap kurang lebih 50 tenaga kerja di sekeliling rumahnya. Jadi adaptasi sangat baik dan kami melihat beberapa bulan ini semangat anak-anak muda pelaku ekonomi kreatif di Banjarbaru ini luar biasa. Luar biasa karena kami sudah beberapa kali ya, ada mungkin 4-5 kali meresmikan usaha-usaha baru di tengah pandemi. Ada yang outlet ikan segar, ada yang buka kafe, ada yang buka working space, masker ya, ada ada yang buka malah kantor sebuah perusahaan korporasi ya, gabungan beberapa perusahaan membuka kantor pusatnya di Banjarbaru. Jadi orang-orang Banjarbaru saya lihat begitu bersemangat, punya adaptasi yang tinggi terhadap keadaan ini dan adanya kreativitas. Sehingga saya kira ini adalah kunci bagaimana Banjarbaru bisa ekonomi berjalan dengan baik dan cepat pulih. Dan kita memang program kita sekarang adalah di APBD adalah bagaimana kita percepatan pemulihan ekonomi dan sosial. Ini yang menjadi tugas kita bersama dan memang ini adanya di Dinas Koperasi, di PLUT, Dinas Perdagangan, di kemana? Pariwisata, kemudian ada di PKK juga ikut, Dekranas. Ini kita kerja bersama-sama. Iya, benar. Melihat bahwa banyak sekali hal-hal juga yang di sini digerakkan oleh pemerintah Kota Banjarbaru tidak terlepas untuk terus menggiring dan juga mengawal teman-teman pegiat UMKM agar terus berjalan dengan baik. Tentunya dengan tadi memanfaatkan kreativitas sebaik mungkin dan ini adalah satu hal juga yang perlu digarisbawahi Pak Jaya ya, bahwa kita di masa seperti ini harus bisa beradaptasi. Bukan situasi yang beradaptasi dengan kita, tapi kita yang beradaptasi dengan situasi. Termasuk untuk terus menjalankan UMKM ini bagaimana caranya agar kondisi UMKM khususnya di Kota Banjarbaru tetap stabil gitu ya, tetap baik. Nah, di sini ada pertanyaan yang masuk dari YouTube. Jadi untuk Smart Listener, Smart Motion atau juga Sobat Kominfo yang ingin bertanya bisa langsung di komentar di akun YouTube kita atau di telepon langsung juga boleh ya di 0852 0852 4563 1002. Nah, di sini ada Anissa Risma yang bertanya Pak Jaya, UMKM apa yang mencuri perhatian selama pandemi di Kota Banjarbaru? Ya, jadi kita sebagai pengusaha itu memang harus tadi menyesuaikan dengan kondisi. Kita harus melihat perilaku masyarakat kita. Iya, benar. Jadi perilaku masyarakat kita ketika sekarang pandemi mereka lebih sering di rumah. Jadi mereka sering kegiatannya belanja secara online. Kemudian prioritas mereka adalah kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, alat-alat kesehatan. Ini kemudian atau suplemen nutrisi makanan yang meningkatkan imunitas. Jadi memang kami lihat bahwa produk-produk yang masih bertahan dan bahkan malah grafiknya naik, itu produk-produk herbal, minuman tradisional yang dampaknya itu untuk meningkatkan imunitas dan kesehatan. Ada satu misalnya dari Ibu Nevi ya, Ibu Nevi Riani beberapa hari yang lalu ke rumah, ini luar biasa, beliau home industry dengan suami mulai dari bawah dan sekarang sudah produknya namanya Herbania, serbuk jamu ya, dari jahe, kunyit, temulawak, itu sekarang sudah di-endorse oleh Bang Sandiaga Uno. Bang Sandiaga Uno mempromosikan produk beliau ini. Ini juga bagian dari kerjasama kita dengan tim OKOC-nya dari Sandiaga Uno. Kemudian ada kelompok KWT ya, KWT kelompok wanita tani, juga ada membuat produk serbuk jahe merah dan stik kelor. Nah ini juga untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian ada
Mas Bobby yang memang sudah eksis bikin coklat tongkat Ali, pasak bumi. Sekarang dia melakukan diversifikasi produknya. Dia ada coklat cookies, kemudian ada produk ini juga serbuk ya, bubuk minuman rempah-rempah. Ini malah termasuk kampung pejabat. Penjual jamu Lotabat ketika kami tanyakan, ternyata omset mereka malah naik gitu. Jadi memang sekarang kita harus bisa melihat perubahan perilaku dari konsumen kita. Dan UKM kita memang alhamdulillah ya, kalau dari karakternya memang banyak ibu-ibu. 53% dari pelaku UKM kita, ekonomi kreatif kita itu adalah dari ibu-ibu. 57%, 43-nya kaum laki-laki. Jadi memang peran ibu-ibu, emak-emak ya, termasuk anak-anak mudanya yang kalangan perempuan itu luar biasa. Dan karena ini pula kekuatan, semangat, kreativitas, kemampuan adaptasi, memang di 2018, 2019 kita selalu meraih penghargaan terbaik di bidang pengembangan daya saing UKM se-Indonesia. Jadi setiap tahun 2018, 2019 dipilih 3 kabupaten kota yang terbaik, dan di 2 kali 2018, 2019 kita selalu mendapatkan penghargaan. Nah, modal itu, kekuatan itu ketika ada pandemi itu masih menjadi modal besar kita untuk tetap bisa bertahan, dan bahkan kami mengharapkan kita cepat pulih kembali. Amin, amin. Pastinya dengan kerjasama yang baik di sini yang terbangun antara pegiat UMKM dan juga pemerintah yang terus menemani begitu ya. Ini kita harapkan bahwa menjadi sebuah bukan hanya sebagai harapan saja, tapi memang dari teman-teman sendiri ini yang ingin gitu ya, yang memang tetap semangatnya itu masih ada untuk terus mempertahankan tadi predikat yang sudah diraih oleh Kota Banjarbaru juga ya Pak Jaya ya. Oke, ini ada yang sudah bergabung juga di sini memberikan pertanyaan. Ada berapa jumlah UMKM di bawah naungan Pemko Banjarbaru, dan katanya bagaimana caranya mendaftar menjadi UMKM ya, pegiat UMKM Kota Banjarbaru. Ini mungkin jatahnya dari untuk Pak Rizla ya. Yang teknis ini, yang teknis mungkin yang bisa. Oke, jadi boleh silahkan Pak Rizla. Jadi kalau sekarang itu yang sudah terdata di Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Banjarbaru itu sudah hampir menyentuh 10.000. 10.000. Nah, tetapi karena memang kita juga para pendamping, terus pemerintah juga ada keterbatasan ya. Yang sekarang yang baru kita sentuh dalam pembinaan itu baru sekitar 800-an. Nah, inilah yang jadi tantangan kita ke depannya. Nah, kekuatan ekonomi kita bagus. Bagaimana kita caranya sinergi kolaborasi. Nah, kemudian kalau tadi ditanyakan bagaimana caranya untuk menjadi UMKM binaan, silahkan aja datang ke PLUT atau ke Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja. Di sana didata aja alamat, usaha apa, produk apa. Udah, kita akan melakukan masukkan database. Nah, nanti jika kita ingin mengunjungi, kita kunjungi, kita lakukan assessment, apa yang mereka butuhkan, apakah itu pendampingan atau pelatihan, fasilitasi, insya Allah nanti kita akan undang mereka. Gitu. Oke, jadi tinggal datang saja ya, Pak Rizla, kemudian mendaftarkan diri begitu ya untuk masuk sebagai UMKM binaan gitu. Nah, jadi syaratnya sendiri pun tidak susah begitu ya. Yang pastinya satu di sini adalah niat begitu. Nah, berbicara juga mengenai geliat UMKM di tengah pandemi saat ini ya, Pak Jaya dan juga Pak Rizla. Nah, sudah dijelaskan bahwa banyak sekali program-program yang dibangun di sini dari pemerintah untuk terus bagaimana caranya membangkitkan jalannya UMKM di tengah pandemi saat ini. Meskipun dikatakan bahwa Kota Banjarbaru sendiri kalau dibilang menurun tidak terlalu signifikan seperti kebanyakan daerah-daerah lain begitu. Masih bisa dalam hitungan kata stabil lah ya. Kita bisa bilang seperti itu. Nah, kalau berbicara mengenai faktor-faktornya juga nih Pak Jaya, Pak Rizla ya, yang kita lihat saat ini selain dari UMKM-nya sendiri, kemudian daya beli masyarakat yang juga berubah begitu ya, kebutuhan masyarakat ini, pasar masyarakat yang berubah. Nah, apalagi kira-kira yang bisa mempengaruhi agar semakin cepat nih kita melihat UMKM semakin membaik begitu. Dan jadi di masa pandemi ini tidak terlalu terasa begitu berat sekali ya untuk bisa kita lalui bersama-sama.
Ya memang yang faktor juga menentukan ya tadi selain saya tadi sudah minta kepada Dinas Koperasi dan Plus untuk membuat kebijakan stimulus untuk mendorong pemulihan pelaku UKM itu misalnya bantuan dari peralatan, mungkin permodalan ataupun pelatihan dan lain-lain yang memang yang sekarang yang juga membuat menurun UMKM kita adalah belanja pemerintah juga turun. Nah, mudah-mudahan nanti pada APBD perubahan dan APBD murni kita bisa menaikkan lagi belanja pemerintah. Contohnya misalnya pemerintah itu kan sering melaksanakan kegiatan misalnya pertemuan umpamanya di hotel. Nah, itu kan belanja pemerintah kan mendorong sektor perhotelan. Nah, kemudian ada acara-acara itu kan pesan snack, pesan catering. Itu juga mendorong. Kemudian ada seremonial bikin seragam, itu juga belanja pemerintah meningkatkan demand. Nah, kemarin memang arahan dari pemerintah pusat dan kebijakan nasional kita fokuskan seluruh uang-uang yang di pemerintah itu difokuskan untuk penanganan kesehatan dan jaring pengaman sosial. Itu yang ini bagaimana kita menangani orang-orang yang terpapar COVID-19 dan bagaimana kemudian kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang terkena dampak. Nah, kita juga sudah membantu selama ini, misalnya izin ya UMK, izin UMK itu gratis, BRT gratis, sertifikasi halal kita gratiskan, daftar merek hak kita fasilitasi, sertifikat layak higien kita bantu, hak cipta dan lain-lain kita sudah mendorong. Makanya juga kelihatan signifikan kemajuan UMKM yang ada di Kota Banjarbaru. Oke. Nah, singkat saja mungkin sebelum kita tutup sesi pertama ini, karena Pak Jaya juga setelah ini ada kesibukan lain, jadi akan meninggalkan ya. Boleh ditambahkan sedikit Pak, pesannya juga mungkin akan yang ingin disampaikan begitu untuk yang sedang menyaksikan kita, silakan. Pertama kita punya tagline, Food Fashion and Fun. Food Fashion, makanan, fashion itu termasuk kerajinan dan termasuk pakaian jadi. Kemudian fun itu destinasi-destinasi tempat-tempat yang layak dikunjungi. Nah, itulah kita fokus ke sana. Bagaimana? Tapi dengan cara semua itu bisa pulih. Kekuatan kita di Food Fashion and Fun, kekuatan kita pulih asal sama-sama kita berkomitmen untuk melaksanakan protokol kesehatan. Nah, karena ekonomi kreatif ini sumbangannya terhadap PDB nasional itu cukup besar. Dan secara nasional yang paling besar memang sumbangan dari sektor kuliner, 48% dari ekonomi kreatif itu dari kuliner. Kemudian fashion 18%, 16% dari kriya. Kemudian saya juga ingin berpesan kepada pelaku ekonomi kreatif ya, supaya bisa beradaptasi adalah sekarang menyesuaikan dengan keadaan, kelola keuangan secara ketat, hati-hati. Kemudian lakukan efisiensi. Kemudian beradaptasi dengan kondisi saat ini. Insya Allah kalau itu dilakukan, 3 hal tadi, mengelola keuangan secara ketat, lakukan efisiensi, beradaptasi, artinya adaptasi itu juga membuat kreativitas baru, ini termasuk melaksanakan protokol kesehatan juga beradaptasi. Insya Allah kita bisa bertahan, bahkan bisa cepat pulih kembali ekonomi yang ada di Banjarbaru. Oke. Semoga pesan dari Pak Jaya sampai kepada pegiat UMKM yang sudah menyaksikan kita dan juga mendengarkan obrolan kita di hari ini. Nah, tentunya kita akan kembali lagi di sesi yang selanjutnya. Jadi masih menunggu pertanyaan juga mungkin dari Smart Listener, teman Motion atau juga Sobat Kominfo di akun YouTube, Facebook dan juga langsung telepon boleh, silahkan. Kita akan kembali di sesi berikutnya. Masih ada Pak Rizal di sini yang akan hadir menemani saya. Dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Oke. Kembali lagi Smart Listener, teman Motion dan juga Sobat Kominfo dalam kebersamaan kita di Banjarbaru Menyapa, program spesial persembahan dari Kominfo Banjarbaru yang bekerja sama dengan Smart FM Banjarmasin dan juga Motion Radio Banjarbaru. Masih bersama dengan Matthew Anda di sini ditemani Pak Rizal Syahrianor SP selaku konsultan UMKM Plut Kota Banjarbaru ya Pak Rizal. Nah, tadi kita sudah bersama dengan Pak Jaya juga.
berbincang-bincang mengenai geliat UMKM di tengah pandemi COVID-19. Mungkin garis besar banyak sekali yang sudah dijelaskan oleh beliau ya, Pak Rizal, mengenai kondisi UMKM Kota Banjarbaru saat ini seperti apa begitu. Nah, tapi mungkin untuk Anda masih ada yang kurang familiar di sini dengan apa sih itu PLUT gitu kan. Nah, PLUT ini tadi saya nyebutnya PLUT ya. Jangan sampai kebalik di sini karena kadang ada juga yang PLTU gitu Pak ya, kebalik gitu. Nah, kalau berbicara mengenai PLUT ini Pak, ini PLUT ini apa sih sebenarnya? Jadi begini, PLUT ini singkatan dari Pusat Layanan Usaha Terpadu ya. Awalnya itu adalah sebuah program yang grand design-nya itu ada di Bappenas pada tahun 2013. Kemudian program ini ditempatkan oleh pemerintah di Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Saat itu program ini ditawarkan kepada para pemerintah daerah, mana yang berminat. Nah, ketika itu tahun 2013, pemerintah Kota Banjarbaru melihat ini sebuah momentum, nah itu diusulkan. Jadi kita meminta program itu. Nah, 2014 mulailah kita beroperasional. Pada saat itu di Kalimantan Selatan cuma ada satu, yaitu di Banjarbaru. Nah, kalau sekarang sudah ada di Kota Baru, kemudian juga yang insya Allah akan diresmikan juga ada di Tabalong. Nah, apa itu PLUT? PLUT ini adalah sebuah lembaga pendampingan ya, yang memberikan semacam masukan-masukan kepada para pelaku UMKM agar mereka bisa melakukan identifikasi masalah mereka sendiri. Kemudian kita akan membantu mencarikan solusi. Kalaupun solusi tidak ada kita akan kasih rujukan. Ya. Nah, seumpamanya para pelaku UMKM ada yang mempunyai masalah di produksi, misalkan seperti keripik itu misalnya tidak bisa bertahan lama, cepat layu, cepat melempem. Nah, mereka akan berkonsultasi dengan kita. Sepanjang itu masih merupakan teknis dasar, kami akan memberikan solusi. Misalnya ada perubahan jenis kemasan dan sebagainya. Tapi kalau sudah menyangkut teknis yang bersifat lebih mendalam, seperti misalkan pada pengolahan sirup tomat, itu terjadi busa, nah itu kami akan memberikan rujukan ke instansi terkait. Misalkan kami mintakan ke dinas yang menangani masalah industri, karena itu sudah menyangkut ada kimia. Nah, di samping itu juga PLUT ini juga memberikan sebuah etalase atau inspirasi bagaimana good practice-nya pembinaan UMKM. Nah, sehingga dari situlah lahir nanti pembelajaran. Kita sering dikunjungi daerah-daerah lain. Ya. Nah, bagaimana PLUT bekerja? PLUT bekerja itu melakukan pendampingan di 5 bidang. Yang pertama itu bidang kelembagaan. Jadi kelembagaan usahanya sendiri kita lakukan pendampingan, baik itu di legalitasnya maupun di struktur manajemen. Kemudian di bidang sumber daya manusia, kita melakukan assessment pada sumber daya manusia mereka, pelaku usaha. Jika ada yang mereka butuhkan ketika assessment, kita boleh memintakan pelatihan ke dinas. Nah, jadi ada semacam apa ya, kalau kayak kami itu sebenarnya memberikan rekomendasi ke dinas, ini perlu dilatih ini. Artinya berdasarkan assessment kami. Kemudian juga PLUT ini juga melakukan pendampingan mentoring. Jadi kami memfasilitasi mentoring apabila satu pelaku usaha mempunyai masalah, kami akan mencoba mencarikan pelaku usaha yang sudah sukses. Nah, jadi kita minta mereka menjadi mentor. Karena syarat seorang mentor adalah berpengalaman dalam menjalankan usaha tersebut. Nah, kemudian juga kita juga melakukan pendampingan di bidang akses pembiayaan. Ya, akses pembiayaan kita bukannya kasih biaya, tetapi aksesnya yang kita kasih. Jadi kalau misalkan ada UMKM yang kekurangan modal membiayai usahanya, kita memberikan alternatif. Apakah pengen yang di perbankan atau non perbankan? Kalau perbankan kan seperti KUR. Kalau non perbankan kan biasanya kita melalui
programnya kemitraan dari BUMN. Ya. Tapi satu hal yang buat kita ini yang biasanya kita kalau akses modal itu biasanya kita lebih hati-hati dalam hal melakukan rekomendasi. Dulu kita sering dihadapkan dengan adanya keluhan pelaku UMKM kekurangan modal. Nah, ternyata begitu kita lakukan assessment, kita coba survei, mereka sebenarnya tidak bisa menjual. Karena dilihat di display produk mereka macam-macam. Ada. Jadi kuncinya nggak bisa jual. Nah, kemudian kita juga kembali lakukan assessment lagi. Kenapa nggak bisa dijual? Nah, ternyata mereka belum mempunyai prinsip orientasi konsumen. Ini banyak terjadi pada pelaku kerajinan. Ya, seumpamanya ada kerajinan seperti sulam ini, mereka lebih menyenangi warna yang mereka ini. Jadi mereka tidak mengerti bahwa mestinya mereka membuat sesuai dengan warna yang disukai konsumen. Iya, selera dari jadi konsumen. Selera pribadinya yang main. Selera produsen gitu Pak ya. Warna tertentu apa semua. Nah, itulah yang bagian. Jadi kalau ada UMKM yang perlu akses modal, terlebih dahulu kita ke lain dulu diagnosanya. Kita lakukan assessment apakah yang betul ini masalahnya. Karena kita juga tidak langsung memberikan rekomendasi mereka ambil kredit. Karena kredit itu sebenarnya adalah semacam penambahan biaya. Ya kan? Kalau tidak bisa jual, mereka tidak bisa nutup biaya kredit dengan bunganya tadi. Nah, jadi itulah sebagian daripada apa yang sudah kami kerjakan, Mbak. Oke, ini adalah salah satu cara juga bagaimana dari Plus sendiri untuk tetap ya mengawal di sini jalannya UMKM ya, khususnya juga di tengah pandemi saat ini. Nah, kemudian kita juga di sini masih menerima pertanyaan ya dari yang menyaksikan obrolan ini, tentunya bisa di komen di YouTube atau juga langsung telepon, silahkan. Nomornya ada di bawah ya. Nah, ada satu komentar di sini katanya bertanya, oke, ini situasi saat ini ya, dengan langkanya katanya dari Azitman, dengan langkanya LPG 3 kg secara tidak langsung menghambat pergerakan UMKM sektor kuliner. Apa yang dilakukan oleh Pemko Banjarbaru, Pak Rizla? Baik, ini sebenarnya bukan ranah saya yang menjawab. Karena urusan ini, LPG ini adalah ranah daripada Dinas Perdagangan. Iya, benar. Nah, tetapi kalau kelangkaan itu saya juga tahu bahwa menghambat industri kuliner. Nah, kalau menurut saya, mengapa ini bisa menjadi langka? Pandemi ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap ekonomi masyarakat. Ada PHK, ada penurunan penghasilan. Itulah yang membuat orang bergeser. Dulu waktu masih kerja aktif, sanggup beli yang 12 kilo, 5 kilo. Tapi karena ada pemotongan penghasilan, mau tidak mau, untuk survive, orang harus bergeser ke 3 kilo. Nah, ini kita tidak bisa menyalahkan masyarakat ya, karena ini urusannya kan kemanusiaan. Nah, sehingga akhirnya para pelaku usaha mikro kuliner yang sudah dari dulu menggunakan LPG 3 kilo, kena dampak, kesulitan mendapatkan. Gitu, menurut saya. Tapi bagaimana langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarbaru, mungkin Dinas Perdagangan nanti bisa memberikan jawabannya. Oke, nah berbicara juga mengenai sektor kuliner yang tadi ya, contohnya terdampak karena LPG mahal begitu ya, langka begitu ya, Pak Rizla. Nah, bagaimana dengan sektor lain juga di sini, misalnya dalam contoh UMKM yang berkembang dalam sektor kreativitas misalnya, atau mungkin yang bergerak di bidang UMKM yang selain memproduksi makanan, kemudian mungkin cendera mata begitu ya. Apalagi di sini yang kira-kira juga menjadi faktor yang mempengaruhi UMKM itu agaknya sulit begitu menemukan pangsa pasarnya, khususnya untuk memperbaiki kembali di tengah pandemi saat ini. Ya. Seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Wakil Wali Kota, bahwa sebenarnya ada penurunan daya beli ya, masyarakat ya, karena tadi penghasilan. Ditambah lagi dengan perubahan perilaku.
sekarang masyarakat lebih cenderung memprioritaskan pengeluarannya itu adalah untuk hal-hal yang kaitannya dengan kesehatan. Ya. Jadi kalau untuk pembelian cenderamata, souvenir apa semuanya mungkin ditunda dulu. Mereka lebih mementingkan, mending aku lebih beli obat atau vitamin ataupun ramuan-ramuan herbal. Nah itu yang menjadi ininya. Nah tetapi kalau untuk UMKM Banjarbaru dari awal sudah saya lihat seperti itu, karena satu kuncinya itu adalah cash flow, ya seperti yang dibilang Pak Wakil Wali Kota tadi, keuangan. Tidak masalah kita bergeser. Dulu misalkan berjualan yang dine-in, santap, karena ada pembatasan tidak boleh lagi buka, ya nggak masalah. Ya, kita melakukan penjualan lewat aplikasi, ataupun kita melakukan menggunakan media sosial, WA, terus kita melakukan delivery. Itu tidak masalah. Ataupun nanti kita merasa juga ini tidak cukup untuk cash flow kita, ya udah ikut aja jualan masker, atau kita jualan minuman-minuman herbal berkaitan dengan daya tahan tubuh. Jadi saya tetap dengan para UMKM harus eksis, harus bertahan, walaupun merubah bentuk bisnisnya gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi. Saya sebenarnya ada pertanyaan lagi juga untuk Pak Rizla ya. Kita ke pertanyaan dulu dari Lambomba. Permasalahan usaha retail mereka tidak mampu bertahan sampai 5 tahun. Apa solusi dan program untuk kategori seperti ini? Karena masalah pemasaran, pengelola keuangan, dan mahalnya bayar sewa tempat. Nah ini juga menjadi pengaruh ya Pak Rizla di tengah geliat UMKM gitu kan. Untuk tetap bertahan seperti apa. Nah tapi kalau dengan hal-hal yang tadi mempengaruhi bahwa ternyata usahanya itu tidak mampu bertahan selama itu. Nah apa kira-kira di sini solusi dan programnya nih Pak Rizla? Iya. Dalam rangka kita untuk bertahan itu adalah kata kuncinya adaptasi. Adaptasi. Kemudian juga adaptasi ini kita tidak melakukan secara apa ya istilahnya itu sembarangan atau harus hemat, tidak juga. Tetapi kita harus melakukan selektif. Iya. Kita harus memilah pengeluaran. Pengeluaran yang bisa ditunda itu kita tunda, atau bahkan kita tiadakan. Sebagai contoh, ada rencana kita melakukan ekspansi, kita melakukan investasi. Umpamanya karena kita menganggap bahwa delivery itu penting, mengantar produk ke konsumen itu penting, kita punya ide untuk beli pickup. Nah ini tunda dulu. Tunda. Karena apa? Ada solusi. Misalkan kita rental, atau kita berdayakan kawan yang punya mobil, mereka kita minta jadi kurir. Nah ini bagian daripada penghematan. Ada keluar biaya tetapi tidak besar. Nah itu yang. Kemudian tadi ada juga disinggung masalah sewa tempat ya. Iya. Di era digital ini sebenarnya tempat itu hanya semacam apa ya? Simbol aja. Pandemi ini memaksa orang untuk tidak kontak fisik, ya. Pandemi ini memaksa orang lebih sering di rumah. Tapi siapa yang bisa bertahan di rumah tanpa beli apa-apa? Inilah yang sebenarnya kita lakukanlah modifikasi bisnis. Ya. Dulu kita sewa tempat, oke karena mahal kita nggak sanggup, nggak usah sewa tempat. Produk kita bawa ke rumah, tapi kita jualannya online. Bisa WA. Sekarang kan para pedagang-pedagang sayur juga kasih nomor WA ke ibu-ibu. Iya. Nah itu, jadi nggak perlu lagi sewa tempat, tapi jualan masih jalan gitu. Gitu Mbak saya rasa solusinya ya. Oke. Berubah gitu ya sistemnya gitu. Kita tidak hanya standby di satu tempat saja, tapi bisa apa ya, mencakup kemana-mana begitu. Sekarang kan sudah gampang ya Pak ya. Nah ini juga mungkin bisa dilakukan kalau misalnya berpikir bahwa kayaknya untuk tempat tidak perlu sewa dulu, bisa memanfaatkan rumah, tapi dengan pengiriman tadi memanfaatkan kurir dan lainnya, ini maka bisa membuat UMKM tetap berjalan. Nah, berbicara dengan tadi yang disinggung oleh Pak Rizla sebelumnya, bahwa berapa banyak sih jumlah UMKM yang ada di Kota Banjarbaru, ini hampir 10.000 UMKM yang ada ya Pak Rizla, tapi
berbicara mengenai UMKM tentunya yang di bawah di bawah bimbingan begitu secara resmi dari pemerintah Kota Banjarbaru mungkin tidak sampai sebegitu banyaknya. Betul. Nah, beriringan juga tadi dengan adalah usaha-usaha di tengah pandemi ini yang bermunculan begitu ya, tidak tidak menandakan bahwa perekonomian UMKM ini menyurut gitu di Kota Banjarbaru. Nah, kira-kira strategi untuk terus meraih geliat teman-teman UMKM, mau itu yang baru, mau itu yang belum di-guide gitu kan oleh pemerintah untuk dibina begitu. Nah, untuk tetap bisa berjalan dengan baik ini apa, Pak Rizla? Jadi begini, masa pandemi ini memang betul meningkatkan pertumbuhan pelaku UMKM, betul. Karena apa? Karena adanya PHK. Iya. Adanya PHK ya. Nah, tetapi juga kita jangan lupa bahwa sebenarnya ada juga UMKM yang sudah eksis duluan, tutup. Nah, jadi mungkin ada balancingnya. Kita nggak tahu nanti besaran mana antara yang UMKM baru dengan yang tutup. Nah, tetapi buat saya agar tetap terjaga iklim kondusif ekonomi kreatif di Banjarbaru, kita harus melakukan semacam pendekatan, adanya kolaborasi. Mungkin seperti ini, kita harus pisahkan antara yang UMKM yang produsen ya, yang membuat produk, dengan UMKM yang trading. Ini yang perlu kita lakukan kolaborasi. Jadi tidak akan menimbulkan dampak kompetisi di dalam pelaku UMKM sendiri. Akhirnya mereka berkolaborasi. Jadi silakan yang berproduksi, yang mempunyai core-nya bidang industri, berproduksi banyak-banyak. Kemudian yang pegang keahlian di bidang marketing, silakan mereka punya usaha trading. Untuk memasarkan. Iya, betul. Jadi ada seperti itu. Oke, jadi saling berkolaborasi agar bagaimana caranya jangan menimbulkan juga kompetisi yang berlebihan begitu ya, Pak Rizla. Nah, ini ada lagi satu, kita akan simak pertanyaannya. Nah, apa katanya? Dari Borneo ya, apa kiat untuk menyelamatkan produk lokal? Karena saya punya kebun kopi, apa yang bisa dilakukan Pemko Banjarbaru untuk kopi saya? Katanya mohon arahan. Nah, ini untuk usaha UMKM di bidang perkopian ya, Pak Rizal bisa dibilang lagi banyak-banyaknya begitu kan ya. Nah, tapi kalau dari kasus yang datang dari Borneo ini seperti apa, Pak Rizla? Oke, nah ini kita kurang jelas kopinya, apakah dia jualannya kopi biji, bean, ya green bean, ataukah dia sudah dikemas, atau dia buka kedai kopi, kita belum tahu lagi. Tetapi buat saya, komoditi kopi tidak ada matinya. Iya. Ya, tidak ada matinya. Hanya saja kita harus bisa melihat peluang. Kalau tadi kan dibilang nanam kopi ya, kopi Kalimantan, tentunya ada nilai jualnya. Iya. Kopi Kalimantan, apa yang dulu diprogram oleh pemerintah provinsi, namanya kopi Banua, itu luar biasa brandingnya. Kita bisa kemas, kalau bisa kita jualnya yang green bean, kita kemas green bean, kita kasih branding, bisa dijual keluar. Iya, bisa diekspor keluar. Kemudian kalau memang dia tadi bisa sampai ke bikin kedai kopi, karena kedai kopi dibatasi, tidak boleh lagi ngumpulin orang banyak, ya jual kopi literan. Iya. Kopi literan, gunakan jasa kurir atau pakai aplikasi. Kopi nggak ada matinya. Selalu bisa menemukan cara yang kreatif untuk memanfaatkan bagaimana begitu ya usaha di bidang perkopian ini terus bisa bergerak ya. Nah, terakhir karena waktu kita juga cukup singkat dan terbatas, Pak Rizla, tidak terasa sebenarnya masih banyak di sini mungkin yang ingin disampaikan oleh Pak Rizla, tapi mungkin di next pertemuan kita bisa berjumpa lagi, Pak Rizla ya. Secara singkat saja, boleh dihadirkan pesan dan juga apa sih yang perlu diperhatikan oleh para pegiat UMKM khususnya di tengah pandemi ini? Silahkan Pak Rizla. Ya, jadi saya mengharap agar para UMKM memelihara cash flow, ya. Cash flow itu kalau ibarat dalam tubuh itu ada aliran darah. Ya. Kalau alirannya lancar, tubuh akan sehat. Tapi kalau alirannya tidak lancar, kita akan dapat penyakit. Nah, begitu juga dengan bisnis, usaha. Pada saat pandemi ini,
jangan berpikiran untung. Pikirkan, ya, utamakan pemasukan. Walaupun untungnya tidak besar tapi masuk. Karena apa? Cash flow tadilah yang akan diperlancar oleh pemasukan. Kemudian tunda dulu ekspansi, tunda dulu beli pickup. Mending sewa dulu deh pickup teman yang nganggur. Nah, atau lakukan perubahan adaptasi dalam menjalankan usaha. Nggak usah malu-malu kalau misalkan saat ini kita harus jualan jeruk atau kita jualan melon, nggak usah malu-malu. Ya, yang penting duit masuk gitu. Nah, jadi yang paling penting adalah pemasukan. Dan jangan lupa berdoa. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita kembali menjadi pelaku usaha yang hebat. Terima kasih. Oke, amin. Terima kasih Pak Rizla untuk pesan-pesannya dan tipsnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pegiat UMKM yang tengah berjuang khususnya di Kota Banjarbaru saat ini. Semoga dapat kembali bisa gitu ya memperbaiki mungkin atau di sini membuat stabil lah ya usahanya di tengah pandemi. Nah, sudah disampaikan oleh Pak Rizla juga tadi ya, untuk hal-hal yang sekunder tolong ditunda saja dulu, perhatikan dulu satu, yang penting pemasukan, untungnya kita kesampingkan dulu. Yang penting cash flow-nya jalan begitu ya, Pak Rizla. Oke, terima kasih Pak Rizla atas kebersamaannya. Sama-sama. Semoga lancar aktivitasnya, tetap sehat selalu setelah ini. Dan juga untuk Anda, Smart Listener, Smart Motion, dan juga Sobat Kominfo, terima kasih atas kebersamaannya, baik yang sudah mendengarkan kita di radio, atau juga menyaksikan live Facebook dan juga YouTube ya di hari ini. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya, di mana Banjarbaru Menyapa terus hadir menemani dan juga memberikan sebuah perbincangan yang menghadirkan informasi dan inspirasi pastinya spesial untuk Anda. Akhir kata, saya Meti Wanda, pamit mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.